Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Yuniarti dengan NIM 444210032. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tugas dasar-dasar teknik pangan yaitu dengan judul rancangan proses pengolahan sirup nanas. Jadi yang pertama itu ada latar belakang mengenai perancangan sirup nanas ini. Nah, jadi yang seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bahan pangan, di semua bahan pangan itu mengandung air, namun dengan keadaan yang berbeda-beda, di mana kadar air ini itu akan berpengaruh pada masa simpan di bahan pangan tersebut. Jika semakin tinggi kadar air, maka masa simpan bahan pangan tidak akan lama, begitu pun sebaliknya. Nah, ada bahan pangan yang kadar airnya tinggi, ada juga yang rendah. Nah, salah satu contoh bahan pangan yang kadar airnya tinggi itu adalah buah seperti nanas, di mana kandungan airnya itu sebesar 86%. Nah, di Indonesia, nanas ini merupakan buah yang jumlahnya melimpah karena harganya terjangkau. Terus juga si buah nanas ini termasuk kategori buah yang sudah rusak, susut, dan cepat busuk, sehingga diperlukan suatu cara atau pengolahan nanas untuk menjaga kerusakan dan meningkatkan pemanfaatan buah nanas yang melimpah. Salah satunya adalah dengan diolah menjadi sirup. Nah, pengolahan nanas menjadi sirup ini juga bertujuan untuk memperpanjang masa simpan, memudahkan untuk penyimpanan dan distribusi, meningkatkan nilai gizi dan nilai ekonomis, serta sebagai upaya dalam menganeka-ragaman produk pangan. Ya, selanjutnya ada ringkasan rancangan proses. Jadi sirup nanas itu kan merupakan minuman olahan yang berasal dari buah nanas, ditambah dengan air, gula, dan juga asam sitrat yang melalui beberapa rangkaian proses pembuatan. Nah, buah nanas ini merupakan buah yang mengandung zat gizi lengkap, kayak akan karbohidrat, asam amino, dan juga mikronutrien lainnya. Nah, proses pengolahan sirup nanas meliputi beberapa tahap, diantaranya yaitu sortasi, pemisahan antara mata nanas, kulit, hati, dan juga mahkota nanas, kemudian ada pencucian, blanching, terus pengecilan ukuran, penyaringan, pencampuran, dan juga pemanasan. Tahap pertama yaitu sortasi. Nah, sortasi ini dilakukan dengan memisahkan nanas yang layak untuk dikonsumsi dan juga nanas yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian nanas dikupas dan dipisahkan daging buah dari kulit, mata, hati, dan juga mahkota nanas. Setelah nanas dikupas, nanas dicuci menggunakan air mengalir. Pada proses ini berat nanas bertambah dari sebelumnya karena ada sedikit air yang masuk ke dalam bagian nanas. Nah, setelah tahap pencucian yaitu blanching. Nanas yang sudah bersih di-blanching selama 5 menit. Langkah selanjutnya yaitu pengecilan ukuran atau penghalusan menggunakan blender. Nah, setelah itu dilakukan penyaringan menggunakan kain saring untuk mendapatkan ekstrak nanas. Terus tahap selanjutnya yaitu pencampuran. Ekstrak nanas tersebut akan ditambahkan gula 65%, terus CMC 0,35% dan asam sitrat 0,2%. Setelah itu dilakukan dengan proses pemanasan. Ekstrak nanas yang telah ditambahkan beberapa bahan yang tadi itu dipanaskan menggunakan wajan dan juga kompor sampai mendidih dan mengental. Setelah itu akan dihasilkan sirup nanas. Ya, selanjutnya ada deskripsi proses. Isinya itu sirup buah nanas merupakan produk cair yang dibuat dari bahan utamanya adalah filtrat buah nanas, gula pasir, dan air dengan perbandingan 1:2:1. Buah nanas segar yang digunakan dalam pembuatan sirup ini mempunyai warna kuning yang menarik, aroma dan rasa yang kuat khas nanas. Kekentalan sirup nanas dipengaruhi oleh perbandingan antara filtrat buah nanas, gula pasir, dan jumlah air yang dipergunakan. Cara pembuatan sirup nanas ini tentunya sangat mudah. Dan adapun diagram alir proses pembuatan nanas sirup ini. Yang pertama ada buah nanas, berikutnya ada pemilihan nanasnya, setelah itu dikupas kulitnya, setelah dikupas dilakukannya pencucian, setelah itu dipotong kecil-kecil, setelah itu dipanaskan dan dimasukkan dalam botol. Habis itu botol ditutup dan pasteurisasi. Saya berikutnya akan menjelaskan tentang diagram alir pembuatan sirup nanas. Yang pertama itu nanasnya disortasi. Lalu kedua itu dipisahkan kulit dan daun nanas juga mahkota nanas. Nanti
ada outputnya berupa kulit nanas dan daun. Lalu selanjutnya ada pencucian. Pencucian itu nanti akan terdapat inputnya yaitu air dan outputnya itu berupa air kotor. Pada proses blanching sendiri terdapat inputnya air dan outputnya air kotor. Pada pengecilan ukuran terdapat inputnya air sebanyak 20%, kemudian ada proses penyaringan yaitu inputnya berupa bubur nanas dan outputnya berupa ampas nanas. Lalu selanjutnya ada proses pencampuran dengan input gula sebanyak 65%, CMC 0,35% dan asam sitrat 0,22%. Lalu selanjutnya ada proses pemanasan dan yang terakhir hasilkannya sirup nanas. Saya akan menjelaskan kondisi dari tiap-tiap proses yang udah tadi saya jelaskan. Yang pertama itu sortasi. Sortasi sendiri itu untuk pemilihan nanas yang baik. Nah, usia nanas baik yang dikonsumsi sendiri itu antara 18 hingga 24 bulan. Dan tujuan adanya sortasi ini itu untuk memilih buah nanas yang terbaik mutunya yang bisa diolah untuk menjadi sirup nanas. Lalu yang kedua yaitu pemisahan kulit dan daun nanas. Yang pertama itu pengupasannya dilakukan secara manual menggunakan pisau, terus daun dan kulit dipisahkan karena tidak bisa dikonsumsi. Lalu selanjutnya pencucian. Pencucian itu menggunakan air bersih mengalir dengan tujuan untuk menghilangkan bekas-bekas kotoran. Selanjutnya proses blanching. Proses blanching itu dilakukan selama 5 menit. Lalu nanas yang di blanching itu akan lebih kental 4 kali lipat dan tujuan proses blanching ini untuk menginaktifkan enzim polifenoloksidase yang menyebabkan reaksi pencoklatan non-enzimatis hingga mempengaruhi warna dan bahan. Selanjutnya ada proses pengecilan ukuran, dilakukan dengan cara di blender dan ditambahkan air sebanyak 20% dari berat buah nanas. Lalu kemudian ada penyaringan menggunakan kain saring, lalu tujuannya untuk mendapatkan ekstrak dari buah nanas. Terus di pencampuran ini nanti hasil ekstrak nanas yang udah disaring itu dicampurkan dengan gula 65%, CMC 0,35 dan asam sitrat sebanyak 0,2. Ditambahkannya CMC ini bertujuan untuk menjadi penstabil dan pengemulsi. Ditambahkannya asam sitrat bertujuan untuk mengasamkan hingga mencapai pH 2,8 sampai 3,4 untuk membuat gel yang konsisten. Lalu ditambahkannya gula sendiri untuk pemanisnya. Lalu yang terakhir itu ada proses pemanasan. Hasil nanas yang sudah dicampur dengan CMC, asam sitrat dan gula dipanaskan menggunakan wajan dan kompor. Tujuannya itu untuk mengentalkan ekstrak hingga menjadi sirup. Ya, baik. Selanjutnya ada analisa kesetimbangan massa. Analisa kesetimbangan massa itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah bahan yang masuk, bahan yang hilang saat proses produksi, serta bahan akhir yang dihasilkan. Pada proses pembuatan sirup nanas itu terdapat analisa kesetimbangan yaitu sortasi, pemisahan kulit dan daun, pencucian dan blanching. Pada sortasi itu nanas yang awalnya 100 kg ketika disortasi menghasilkan nanas yang bagus sekitar 80 kg atau kehilangan nanas sekitar 20%. Lalu pada proses pemisahan kulit dan daun nanas yang telah disortasi tersebut sebanyak 80 kg mengalami pemisahan kulit dan daun sehingga menghasilkan nanas tanpa kulit dan daun itu sekitar 73,6 kg dengan limbah kulit dan daun sekitar 8% atau 6,4 kg. Lalu pada proses pencucian itu nanas tanpa kulit dan daun yang telah dipisahkan tadi dilakukan pencucian dan menghasilkan nanas bersih sebanyak 76,56 kg dengan penambahan air sebanyak 2% dan menghasilkan limbah cair sekitar 145,04 kg. Selanjutnya yaitu proses blanching dengan tujuan supaya tekstur nanas itu ketika nanti jadi itu lebih kental gitu dan untuk membunuh salah satu bakteri dan untuk mencegah adanya perubahan warna. Nah, blanching sendiri ini dilakukan selama 5 menit dan menghasilkan limbah cair sekitar 147,25 kg dan menghasilkan nanas hasil blanching yang mengalami penambahan air sekitar 5% atau menjadi 84,31 kg. Selanjutnya ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran di sini dilakukan dengan proses pemblenderan, yaitu nanas yang tadi sudah di-blanching dimasukkan ke dalam blender untuk dihancurkan, kemudian dihasilkan ekstrak atau bubur nanas dengan berat sekitar 94,14 kg.
Nah, pada saat pengecilan ukuran ini, nanas ditambahkan air sekitar 20% atau 16,86 kg. Dan bahan yang tertinggal pada proses pengecilan ukuran ini ada sekitar 3% atau 3,03 kg. Lalu setelah melakukan pengecilan ukuran dilakukan penyaringan. Bubur nanas yang telah dihasilkan tadi dilakukan penyaringan dengan menggunakan saringan, dan hasil ekstrak nanas yang dihasilkan itu ada 83,42 kg. Pada proses penyaringan ini limbah yang dihasilkan atau ampas nanas yang dihasilkan sekitar 15% atau 14,72 kg. Dan yang terakhir ada proses pemanasan. Pada proses pemanasan ini ekstrak nanas yang telah dihasilkan dipanaskan, dan setelah dipanaskan produk jadi sirup nanas dihasilkan, yaitu sekitar 83 kg. Pada saat proses pemanasan terdapat limbah atau bahan yang tertinggal, yaitu sekitar 0,5% atau 0,42 kg. Pada neraca masa tiap tahapan proses pengolahan sirup nanas menunjukkan bahwa dengan buah nanas sebanyak 100 kg dihasilkan sirup nanas sekitar 83 kg. Dari neraca massa tersebut dapat digunakan sebagai parameter suatu agroindustri untuk menentukan kapasitas produksi yang diharapkan. Nah, tidak hanya itu, jadi mungkin tadi telah disampaikan serangkaian proses pengolahan nanas yang telah dijelaskan oleh kelompok 1. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.